Selamat sore semuanya, kita ketemu di satu acara namanya Erafon Kaget, Erafon Kamis Gadget, sebuah acara baru dari Erafon yang ngobrolin berbagai hal tentang gadget yang pokoknya seru banget deh kira-kira. Nah, sudah hadir bersama saya ini teman-teman dari GNCI, Google Nexus Community Indonesia. Dari Google Nexus Community Indonesia ini sejam ke depan akan sharing dengan kita seputar komunitas mereka dan seputar produk baru Google yang keluar ini, Google Nexus 6 nanti. Yuk langsung aja kita mulai ngobrol santainya live via Periscope di Indonesian Science City. Perkenalan dulu deh. Halo semuanya, apa kabar? Baik. Ini dengan Mas siapa? Saya Rahmat. Dengan satu lagi? Angga dan satu lagi? Bung Eri. Bung Eri. Bungnya ya. Harus ada bungnya itu. Ini ibaratnya sepuh-sepuhnya Google Nexus Iya, Indonesia. doang. Oh. Dari wajah kelihatan. Dari wajah. Ini sepuh-sepuhnya Google Nexus Community Indonesia. Nah, sebelum masuk ke bahasan seputar gadget dan ini, saya mau ini dong tanya seputar komunitasnya dulu nih. Boleh. Bisa cerita itu komunitas GNC itu sebenarnya apa sih gitu biar orang-orang saya tahu. Mungkin teman saya Rahmat ini yang paling ahli untuk menjelaskan apa itu GNCI. GNCI itu keren banget soalnya. Coba Mas, kasih tahu. Iya, GNC itu Google Nexus Indonesia. Jadi pertama kali kita bikin itu Oktober 2012. Jadi pada saat itu memang baru 3 seri Android Nexus yang keluar dan kita lihat minat di Indonesia juga udah lumayan banyak untuk itu, makanya kita beberapa orang inisiatif buat satu komunitas yang memang mengumpulkan para pengguna handphone Nexus. Nah itu baik itu mereka developer, karena awalnya Nexus dipakai banyak developer untuk membuat aplikasi, tapi ke depan sini banyak juga yang casual user yang memang suka dengan model atau bentuk dari Nexus sendiri. Jadi ya sudah lumayan lama sih, dan sekarang semakin kesini ya lumayan banyak yang gabung di kita. Kita di dalam saling sharing, bagi-bagi ilmu apa aja gitu tentang Nexus. Oh, jadi sejarahnya tadi kayak gitu ya, dari banyak usia Nexus gitu. Bisa diceritain nggak sih waktunya itu kapan tuh Mas? Awalnya Oktober 2012 kalau nggak salah itu tanggal 12 Oktober 2012. Pokoknya sekitar 4 hari setelah saya ulang tahun memang. Jadi saya tanggal 8. 10 12 bagus gitu ya. Jadi kalau kita lihat dulu ya, Nexus itu kan cuma ada Nexus One, Nexus S sama Galaxy Nexus. Jadi di situ walaupun sama-sama Nexus, tapi kan beda-beda. Nexus One HTC. Iya. Nexus S sama Galaxy Nexus Samsung. Walaupun sama-sama Samsung, tapi mereka nggak kawanan gitu. Akhirnya ya buat di grup sendiri-sendiri, ada di Facebook khusus untuk Nexus One, ada di Kaskus juga khusus Nexus S gitu. Nah jadi padahal kan semua itu satu kesatuan. Cara mengoperasikan segala macam Nexus yang pure Android ini itu sama. Mau diomongin dari Nexus One sampai Nexus 6 sekalipun itu sama. Nah jadi ya kenapa nggak kita satuin di situ tuh? Kenapa kita buatnya, ada teman kita namanya Edwin Ferdian, akhirnya dia berinisiatif untuk kita satuin aja. Semakin gede semakin ramai nih kayaknya nih. Dan ternyata emang Tujuannya mulia banget ya. Mulia banget. Ngumpulin Nexus semuanya kan Itu dia. dari kita. Terus dari dulu sampai update sampai sekarang itu kegiatan yang diadain itu apa? Mulai dari dulunya dulu deh, baru berkembang kegiatannya apa? Oke, baru berkembang ya yang pasti karena kita kan nyatuin 3 varian Nexus nggak segampang itu. Karena yang satu pasti bilang Nexus gue lebih bagus dari Nexus lo. Ada sentimen-sentimen gitu? Oh ada, awalnya ada gitu. Jadi gitu ya, Nexus S sama Galaxy Nexus sama-sama Samsung. Mereka gontok-gontokan juga sama-sama Samsung gitu. Ya kan akhirnya ya kita satuin dulu tuh, kita adain dari mini gathering, kecil-kecilan. 5 orang ngumpul jadi gas, 10 orang ngumpul jadi gas. Akhirnya bisa lebur di situ di satu komunitas yang asik juga ya, ternyata walaupun Nexus kita beda-beda tapi kurang lebih sama nih caranya. Apa yang dikerjain ya bisa juga di handphone gua ternyata. Itu enak Nexus, universal gitu. Di mini game itu sih mau berapa aja? Macam-macam, dari cara yang paling gampang untuk
Ya kalau Nexus ini kan developer phone ya. Kita mau tes aplikasi yang dibuat sama anak bangsa sekalipun paling enak pakai Nexus karena itu pure Android. Jadi ada gimana caranya ambil bootloader, gimana caranya root atau install custom ROM. Nah itu kita ngobrolnya di situ. Jadi istilahnya ada jam untuk ngoprek bareng. Ada ya? Itu ada. Terus ada lagi ya gimana caranya handphone lu bisa lebih cepat dibanding pas lu dapat dari pabrik. Atau handphone lu bisa lebih awet baterai dibanding settingan pabriknya. Nah itu ada semua caranya. Caranya gimana? Yaitu pada saat get kita tukar-tukaran informasi. Gue bisa nih sampai screen on time gue 5 jam. Oh masa? Di gue 3 jam doang. Coba dong nyontek dong. Lu kayak gimana ya? Akhirnya dia dapat juga. Yang tadi 3 jam dapat 5 jam juga. Nah itu kan dulu ya waktu misalnya orang yang kayak gitu banyak anggotanya. Sekarang anggotanya udah puluhan ribu ya. Bahkan udah tembus puluhan ribu, hampir 10.000 ya. Nah itu gimana? Cateringnya gimana? Apa bisa termanage 10.000-nya apa gimana? Sebenarnya kalau misalnya dari gathering sendiri itu kita sih sebenarnya ngasih announcement aja ya. Gitu nanti lagian kan sebenarnya kita sekarang udah main gede juga, jadi beberapa kota besar itu udah ada. Nanti paling nggak harus selalu kita yang di Jabodetabek itu koordinir gitu buat kita get di sini gitu. Kadang mereka sendiri inisiatif sendiri gitu. Yang penting nanti ketika setelah mereka get ya, nanti mereka ngasih update dulu ke kita gitu. Terus di sini kita nggak cuma get doang gitu kerjanya. Kita juga ada baksos gitu. Tiap tahun juga kita rutin ya. Biasanya sih bulan-bulan puasa gitu kita bagi-bagi makan juga gitu ke anak-anak jalanan atau orang-orang yang udah berjasa lah tapi di jalan gitu kayak tukang sapu, sawit atau apa gitu. Terus kita juga sering isi artikel itu buat menurut artikel itu review-review juga gitu. Kadang dari beberapa majalah gitu emang ingin kita review gitu ya kita kerjain kayak gitu sih. Jadi nggak hanya seputar Android dan semacamnya itu ya, lebih luas. Satu lagi mungkin yang bisa ditambahin tahun 2014 kita punya event nasional di NCI skala nasional di mana juga itu disupport langsung sama Google Indonesia langsung. Kita adain event yang namanya Photosphere Walk. Ini contohnya. Kebetulan saya pakai kaos pasti Walk. Saya jelasin lah Photosphere. Jadi salah satu yang unik dari Nexus itu adalah dia punya fitur kameranya itu adalah Google Kamera. Jadi Google Kamera itu punya beberapa fitur yang memang kalau kita bandingkan dengan kamera dari handphone lain itu beda banget. Mungkin kalau dari kamera yang lain, dari Android lain mungkin cuma filter apa segala macam. Kalau Google Kamera sendiri dia ada fitur seperti panoramanya beda. Kalau misalnya panorama biasa kan mungkin cuma vertikal doang, ini bisa buat apa segala macam. Kalau misalnya bisa tapi yang paling menarik yang saat ini banyak orang sering lihat adalah Photosphere. Photosphere itu foto tapi sifatnya 360 derajat. Jadi bukan cuma seperti nanti kita lihatnya seperti bola. Panorama nyambung gitu. Iya, panoramanya bentuknya seperti bola. Kalau contohnya itu kita bisa kalau di Street View. Nah, itu kemarin kita adain di Taman Mini. Ada hampir banyak lah waktu itu ikut dari Jabodetabek, kebanyakan ada juga yang datang dari Bandung khusus untuk itu. Dan kebetulan memang pada saat itu kita didukung full oleh Google Indonesia dari community-nya Google itu dukung kita untuk adain kegiatan itu. Masif loh skalanya ya waktu itu. Iya. Di backing sama Google sendiri. Cuman mungkin ya kalau saya mau tambahin juga, mungkin teman-teman di rumah yang bilang, Photosphere mas sekarang di Google Kamera, Play Store ada. Oke, itu benar. Tapi awalnya itu khusus untuk Nexus doang. Wih. Nexus man. Jadi ya sifatnya Nexus seperti itu. Nexus itu jadi semacam handphone pertama gitu. Kamu bakalan dapat updatean pertama dari Google dari situ. Kemudian aplikasi Google pertama dari situ. Jadi awalnya Google Kamera yang hanya dari Nexus. Kemudian dilihat mungkin dari Google-nya sendiri melihat banyak yang suka dengan aplikasi itu, makanya di-open ke handphone lain. Jadi tenang aja kalau yang pakai Nexus selalu dapat yang pertama. Jadi Nexus Android Master Race
race-nya. Iya. Ada kata-katanya kayak gini, if it's Nexus, it just a phone gitu. Nexus Android Master Race. Oh iya, seputar Genshin lagi balik itu ada ininya sih struktur organisasi gitu soal Genshin, misalnya ketua gitu buat manage anggota yang banyak. Apa satu ketua membawahi semua banyak orang-orang gitu aja? Ya kita owner dari Genshin itu sendiri, Edwin Ferdian tadi. I win. Terus di Genshin-nya sendiri itu ya paling terdiri dari di bawah pendiri langsung inisiator. Jadi dan ada beberapa orang yang memang dari awal sudah berkomitmen di Nexus. Kita dari Nexus is nobody sampai somebody gitu, kita ikutin terus, itu inisiator. Dan inisiator ini yang handle atau nanti untuk di Google Plus-nya sendiri itu kita pakai Google Plus ya, bukan yang lain-lain, tapi Google Plus. Itu punya Google. Nexus is Google, Google is Nexus. Oke, kita pakai di situ. Itu nanti ada moderatornya. Jadi moderator, admin itu semua yang membawahi, yang ngatur ribuan member yang ada di Google Plus itu sendiri. Jadi ini nggak ada struktur organisasi kaku gitu. Enggak. Semuanya presiden begitu. Terus misalnya ada teman-teman di rumah nih yang lagi nonton Periscope ini mau gabung ke GNJ, itu syarat-syaratnya apa sih? Syaratnya ya punya Nexus aja sih sebenarnya, atau punya kemauan untuk mengetahui lebih detail tentang Nexus. Udah kita bisa gabung di Google Plus kami, di community Google Plus kami, bisa di search. Tinggal search aja di Google Nexus Community Indonesia. Misalnya yang paling pertama itu di community kami, nanti bisa di situ ada diskusi banyak banget setiap hari, entah dari mulai diskusi yang paling detail, yang bicara tentang developer, sampai yang paling casual, tutorial, tips and trick. Apa yang konyol pun ada. Iya, Yang konyol ada. Jadi kita buat emang komunitasnya nggak komunitas kaku ya. Jadi kita sebisa mungkin bantu teman-teman yang punya pertanyaan tentang Nexus. Kalau tadi ya kalau punya Nexus join di kita lebih bagus. Kalau nggak punya Nexus mau join di kita kenapa enggak? Cuman ya asal tangan sama racunnya Nexus. Mungkin diracunin Nexus terus. Gitu dia. Gitu. Nah, nanti itu di sana ya komplit kayak tutorial segala macam ada. Tadi kayak teman-teman saya juga yang konyol-konyol ya paling kita tambahin OOT gitu, out of topic. Khusus untuk out of topic. Ya, orang terus ada sub forum Iya. gitu ya. Udah dikategoriin. Oh gitu. Kalau mau ngobrol, we are welcome everyone. Jadi teman-teman yang lagi nonton Periscope ini yang mau bergabung silakan join tadi ya Google Plus-nya, Google Plus-nya, Iya. GNJ. Lalu kita move on nih. Tadi kan sekitar komunitas sudah tuh. Nah sekarang sekitar Google Nexus secara umum ya, bukan Google Nexus secara umum. Alasan dari Mas bertiga ini memilih Nexus sebagai handphonenya itu apa sih sebenarnya yang melatar belakangi? Nexus itu jadi saya sederhananya aja itu Nexus dari Google, kemudian Android dari Google, jadi apapun yang pertama dari Google bakalan dapat di kita. Kemudian Nexus itu seperti jadi semua apa yang ada di Android biasa itu ada di Nexus. Jadi prosesor yang paling terakhir, sensor kamera paling terakhir mungkin, kemudian layar terbaik ada di situ, kemudian semua teknologi-teknologi baru yang akan ada di masa depan itu akan ada di Nexus gitu. Jadi seperti kita akan melihat masa depan untuk Android di depan itu seperti apa, itu kita bisa lihat di Nexus seperti itu. Dan tidak seperti dari handphone lain karena ini dari Google. Jadi tidak ada yang paling mengesalkan mungkin di Android adalah bloatware. Ya, jadi bloatware adalah aplikasi-aplikasi bawaan dari pabrikan yang sama sekali ada beberapa di situ yang nggak dipakai sama sekali, nggak ada gunanya sama sekali, dan itu cuma penuhin storage smartphone kita, itu cuma penuhin RAM-nya kita, dan akan jadi beban berat di smartphone kita. Kalau di Nexus nggak ada, jadi apa yang lu mau itu ada di situ. Apa misalnya kamu mau aplikasi untuk Note, kamu bisa download dari Play Store. Ada banyak banget.
kamu mau cari untuk aplikasi travel, ada di Play Store, tinggal di download. Kalau kamu nggak mau, tinggal install. Itu aja sih Nexus. Kalau Mas, apa alasannya sama? Kalau memilih Nexus itu sebenarnya yang paling penting dia dukungan tuh langsung dari Google gitu. Terus Nexus is always Nexus, jadi dia tuh pasti dapat update duluan. Ya kenal sekali sama Android One gitu. Kan tapi kita sekeluarga ya, kita keluarga besar gitu, keluarga besar Nexus bawaannya juga, dan itu yang pasti smooth ya gitu. Jadi dibandingkan dengan brand lain yang oke, awal-awal dia oke gitu performanya, tapi lama-kelamaan dia mulai ngerasa lebih gimana ya, tadi yang udah dijelasin sama Rahmat itu, di Nexus ini bloatware-nya minim banget gitu. Jadi sebenarnya kita kayak nerima HP itu apa yang kita butuhin gitu. Nah nanti sisanya apa yang kita butuhin banget itu nanti kita cari sendiri gitu. Play Store ya. Di Play Store bisa, kita bisa open sendiri juga. Alasan saya ini agak susah karena teman-teman saya udah jawab semuanya gitu ya. Tapi ya balik lagi, kalau saya itu biasa emang ada tantangannya kalau pakai Nexus. Nexus itu kan pure Android, istilahnya kertas putih, mau dicoret kayak gimana aja bisa. Nah jadi kayak gitu sama. Nexus itu pertama, kenapa saya pakai Nexus? Karena saya beda dari yang lain. Saya pakai HTC Google Nexus One. Pada saat itu orang pada nanya, kalau kita bilang, handphone pakai kapan? HTC Nexus One. Ah, handphone Cina. Gitu. Itu udah handphone Cina. Oh iya, iyalah gitu. Cuman gue membuktiin kalau begitu kita dapat update OS pertama kali, yang lain-lain masih ngeraba-raba, kira-kira gue dapat nggak ya? Pada saat mereka masih berpikir kira-kira dapat apa enggak, gue udah pakai duluan. Jadi kayak emang Nexus itu kayak sebenarnya sih kelinci percobaan. Ya, maaf ya Google ya. Kalau Google nonton juga. Jadi Nexus user itu dijadiin kelinci percobaan sama mereka. Misalnya gini, gue cobain nih, gue mau keluarin Android M. Android M, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu Android M apaan. Masih pada pakai. Masih gitu kan? Nah, itu dia. Lollipop Aja enggak gitu loh. Maaf, emang agak gini nih kalau Nexus. Nah, jadi Android M itu ya itu next OS untuk Nexus ya, untuk semuanya ya, tapi dimulai dari Nexus dulu. Kita nggak tahu Android M itu bagusnya apa, jeleknya apa. Ini Nexuser nih, dikasihnya developer preview sama Google. Jadi ibarat kata gini kata Google, gue ada OS baru, lu cobain ya. Ntar bagus apa enggaknya lu kasih tau gue, something like that gitu. Nah jadi balik lagi, gue udah pakai duluan Android M preview. Dan pada saat teman-teman gue lihat OS itu apa sih? M. Hah? Bengong. Gue suka banget ngeliat orang yang bengong pada saat gue ngasih tahu apa itu. Apa? Seneng banget gue. Ya pasti orang-orang juga pernah nggak tahu kan berarti. Itu dia. Nah untuk yang bengong, gas ya. Gitu. Itu aja sih. Bagi belum tahu Android M itu ya setelah Lollipop ini Android M. Mau lebih jelas lagi, Joy. Jadi beberapa anggota Gen Z sekarang udah pakai Android M developer preview, dan mereka udah tahu tuh ini bakalan ke depan, insya Allah tanggal berapa ya? Di Oktober Android M sepertinya udah mau launching, dan ya pertama kali bakalan pengguna Nexus duluan yang dapat. Kita udah tahu nih Nexus M bakalan kayak gimana, walaupun namanya doang yang belum tahu M itu apa. Apa ya, makanan apa ya dari Misro gitu. makaroni Makaroni bisa juga ya. Oh gitu. Dari Mas sendiri udah berapa lama nih dari Nexus? Saya dari 2012. 2012. Dari Galaxy. Kalau saya mungkin Mas harus nanya Nexus udah berapa lama gitu. Nexusnya udah berapa lama jadi sama saya gitu. Google ya. Saya pakai dari awal, dari Google Nexus One. Itu tahun 2011 ya. 2011. Oh Mas? Saya bareng Rahmat 2012. Berarti udah 5 tahunan yang lalu. Iya. 4 tahunan. Iya. Lama juga ya kira-kira. Dari bertahun-tahun pakai Nexus, kira-kira ada pengalaman uniknya nggak sih? Entah seputar software lah, seputar user lah, seputar apapun, ada nggak sih kira-kira? Mas Rahmat. Yang lucu sih paling pertama itu mungkin di awal-awal, mungkin sekarang udah enggak, udah jarang banget yang menjual aksesoris buat Nexus. Jarang banget, nggak ada sama sekali. Kalau proxy biasanya nanyanya ini terus handphone apa? Itu doang sih.
apalagi kalau mungkin di luar kota, apalagi di luar kota Jabodetabek, kebetulan susah itu nggak tahu Nexus itu kenapa segitu doang sih, langka banget. Awal-awal itu ya? Iya, awal-awal Galaxy Nexus waktu itu malah kiranya ini Nexian. Karena ada next gitu ya. Oh, mas gimana? Kalau di Nexus itu dia itu lucunya itu ketika dia nanti ada update OS. Karena kayaknya emang cuma di Nexus ya gitu. Jadi kita tuh forum tuh rame gitu, orang-orang tuh galau, update gak ya gitu. Jadi itu sering banget gitu, karena kita kan sering update juga, apalagi ROM ya. ROM kan lumayan banyak juga di forum gitu. Jadi update gak ya gitu. Mereka tuh galau karena belum tentu kan update itu pasti bagus ya. Iya. Nanti ada komen kan, oh ini jangan dulu update, ini ada bug ini, ada bug itu gitu. Oh update aja, yang ini udah stabil, kayak gitu sih. Gitu. Mungkin kalau di brand lain gitu, belum tentu ada gitu. Ada yang pernah sampai parah banget nggak sih, saking banyak bugnya gitu? Coba. Yang ini ya, yang Nexus baru keluar, Nexus 5 kali. Itu kan kameranya lemot ya. Awal-awal itu dia tuh langsung Nexus 5 keluar, besok langsung ada update Google dari Google langsung update di mana satu ya. Ya, bener sih. Iya benar. Besok lagi ternyata di sini ada bug lagi kan. Besok lagi ada update lagi, ngomongnya 02 kayak gitu sih. Kayak gitu. Kayak gitu hampir kayak kelinci percobaan di Google. Itu dia, benar. Kalau mas gimana? Banyak orang lucu ya, banyak banget. Ya, silakan ceritain. Kita masih punya banyak waktu. Nah, ini masalahnya kalau misalnya diceritain ini sampai Jumat. Jadi salah satu ini aja deh yang paling apa ya? Saya kan emang orangnya suka nge-troll, jadi maaf teman-teman yang mungkin ngeliat kalau saya di Google suka nge-troll. Well, that's me, Bung Erik. Jadi Nexus itu kan balik lagi pure Android. Balik lagi ke analogi saya tadi, itu kayak kertas putih, bisa dicoret apa aja. Mau gambar rumah bisa, mau gambar apa pun bisa. Tapi lebih dari itu, dia bisa OS-nya ya, dia bisa port dari handphone apa aja. Jadi saya kadang join di komunitas Samsung dengan TouchWiz-nya ya. Waktu itu TouchWiz, ini yang ada portnya itu di Galaxy Nexus 3. Galaxy Nexus deh. Di Galaxy Nexus itu, jadi di rumah saya custom nih. Saya masukin TouchWiz OS-nya. TouchWiz-nya Samsung itu. TouchWiz-nya Samsung. Saya datang ikut get di kumpulan anak-anak yang memang anak-anak Samsung yang pakai TouchWiz gitu. Dan pada saat gue keluarin handphone nih, handphone lu beda deh. It's a Nexus. Gue dengan bangga gue bilang it's a Nexus. Tapi I'm running TouchWiz, semuanya smooth. TouchWiz dia bilang, kok lebih smooth lu malah ya TouchWiz-nya ya? Itu ya hebatnya. 2 minggu kemudian saya join lagi ke anak-anak HTC. HTC itu ngetop sama HTC Sense-nya. Balik lagi dong kita ke XDA developer, ambil tuh port HTC Sense, masukin ke Nexus. Handphone yang sama nih, handphone yang sama Samsung tadi. Join ke anak HTC. Anak HTC begitu keluarin handphone lu kok Samsung ya? Tapi dalamnya apa? Sense. Semuanya jalan. Ada sih beberapa bug saya yang nggak jalan, tapi nggak mau kasih tahu, ya kan? Yang penting kan yang jalan dulu kan. Nah itu dia. Jadi mereka balik lagi keren juga ya. Gimana pun juga mereka ngerasa oke, gue akuin deh handphone lu bisa kayak bunglon, bisa nempel kemana aja, jadi apa aja bisa. Malah Ubuntu dari awalnya Ubuntu itu masih ngaco ya, ada beberapa fitur yang cuman screenshot doang, kayak music itu cuman screenshot music doang, nggak bisa dipakai. Sampai akhirnya sekarang semuanya working. Ubuntu juga OS-nya udah jalan semua ya. Bisa di-port ke Nexus. Udah di ke Nexus itu Cuma Android doang jadi yang bisa di-port ke Nexus itu. semuanya. Tinggal Windows Phone ya. Ya, udah ya. Itu aja sih kalau saya paling ya gimana kita bisa bangga sama si Nexus ini ya kayak gitu. Kan lucu juga. Pada saat kita melihat orang ekspresinya yang kok bagusan semutan punya lu ya dari punya gue ya. Yang notabene sebenarnya gue ngambil port doang gitu, bukan OS aslinya. Gitu. The magic of Nexus. That's Nexus. Jadi Nexus bisa tadi kayak kamuflase kemana-mana. Kamuflase. Bisa nempel ke sini, nempel ke sini. Benar. Karena apa namanya?
universal tadi itu Nexus. Benar. Kayak fitur-fitur juga ya kayak gitu. Kayak misalnya ada apa namanya touch to wake gitu, touch to wake, terus ada lagi touch to sleep, apa segala macam itu bisa Jadi multi window-nya Samsung itu. Malah di Android M, ini bocoran nih. Kalau yang punya Nexus, Samsung asik tuh bisa multi Windows gitu kan. Nah, di Android M bisa. Bawaan, stok nggak perlu dioprek-oprek lagi, itu di bawaannya. keren banget berarti. Yes. Mau bocorin lagi Android kayak gitu? Nanti. Biar penasaran dulu yang lain gitu ya. Kita bisa siap-siap pegang internet. Iya. Orang nambah. Terus mungkin tadi udah kejawab beberapa. Ini ada pertanyaan apa seputar Nexus yang terakhir. What makes Nexus special buat tiga mas ini? Selamat dulu. Apa ya? Itu dia udah spesial sih sebenarnya. Jadi gini nih. Nama lain dari untuk Nexus itu dia untuk sistemnya dia itu vanilla. Jadi dia itu vanilla dicampur apa aja itu bakalan jadi enak. Dan membuat, jadi gini, saya pertama kali pakai Galaxy Nexus itu 16 GB doang. Saya nggak pernah tuh, biasanya orang mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan storage-nya bakal udah penuh tuh. Untuk dengan 16 GB udah penuh. Saya pakai Galaxy Nexus sampai sekarang saya nggak pernah melihat itu storage udah penuh, nggak bisa motor lagi, nggak bisa install aplikasi lagi. Karena memang Nexus udah ngepasin semuanya. Jadi storage yang 16 GB benar-benar lowong buat kita ngapain aja, buat foto gitu. Jadi yang nggak memakan OS atau apa ini 12 GB, 12 GB. Kalau mungkin di handphone lain 16 GB itu memang storage 16 GB tapi dengan software yang banyak yang nggak bisa diinstal itu mungkin ngambil setengahnya gitu. Saya pernah coba ngorek mungkin dari Samsung Galaxy yang lain. Untuk satu OS-nya saja itu dia ngambil sekitar 1,2 GB. Itu untuk satu sistem operasi aja, satu TouchWiz. Sedangkan saya ngoprek Galaxy Nexus itu nggak nyampe 300 MB. Iya, Memang lowong banget begitu, terasa banget. Special Nexus ya itu tadi lah ya. Special Nexus pasti update OS luar, bukan langsung dari Google. Terus yang pasti kita tuh bisa ngoprek sepati ya gitu. Jadi sebenarnya Nexus itu emang buat orang-orang yang suka ngoprek banget, ya ini sangat rekomendasi lah ya Nexus ya. Karena lo mau fitur Samsung itu tinggal cari gitu, masukin sendiri. Lo mau fitur A, mau fitur B, cari sendiri, masukin sendiri. Kayak gitu sih, dia banyak customnya, banyak customisasinya. Jadi customnya yang ini Nexus special. Pasti banyak ya alasannya. Banyak alasannya ya. Cuman untuk yang satu ini, yang buat spesial, Nexus spesial, saya cuma mau kasih satu aja. Yaitu ya, udah disebutin berkali-kali juga, selalu terima OS pertama. Bahkan betanya kita dikasih langsung resmi dari Google. Google kasih Android Preview 1. Android Preview 1 sudah keinstall. Pada saat ada Android Preview 2, itu over the air. Jadi kayak dapat support resmi gitu loh. Resmi. Ini cuma preview gitu loh. Masa istilahnya ngapain sih kalau preview lu install lagi aja lah. Ada update yang kedua, install lagi. Ini enggak OTA, semuanya itu over the air, semuanya lo tinggal pencet satu tombol download and install, selesai. Jadi segitu canggihnya support OS buat si Nexus dari Google. Terima kasih Google. Jangan ke yang lain lagi Google ya. Ke Nexus aja udah. Di situ ya kita lihat aja Android Preview ini. Contohnya sekarang ya Android Preview ini ya. Google merencanakan akan keluar 3 tahapan. Preview 1, preview 2, preview 3, baru official release. Sekarang itu kita udah terima preview 2. Preview 2 dan semuanya itu terimanya itu over the air. Nanti ini preview 3 itu masih over the air juga. Sampai yang udah official nanti pun sama, selalu kayak gitu. Kita jadi kelinci percobaan kayak yang saya bilang tadi, tapi we are happy. Kita senang semua akan hal itu. Kalau
bisa saya tambahin, memakai Nexus itu merubah cara pandang kita melihat handphone sih. Ya, melihat Android seperti apa. Cara pandang kita, jadi mungkin kalau dulu kita beli smartphone mungkin cuma sekedar harganya aja yang murah atau harganya aja yang mahal, trennya aja yang lumayan tinggi, speknya aja yang lumayan gede gitu. Tapi sebenarnya dengan kita melihat Nexus, dengan beli Nexus, itu cara pandang kita sebagai pengguna smartphone benar-benar melihat kita itu benar-benar pengguna smartphone yang smart. Ngapain beli smartphone kalau lu nggak smart? Smartphone buat smart user. Yes. Sama ada kita kelupaan deh. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan Nexus disupport update-nya selama 18 bulan ya dari Google ya. Cuman berapa minggu yang lalu itu ada announcement resmi dari Google bahwa semua Nexus itu disupport selama 3 tahun. Bukan lagi 18 bulan, tapi udah 2 kali lipat 3 tahun. Jadi kalau teman-teman pakai Nexus 5 sekarang, kalian masih punya 2 tahun lagi untuk bangga-banggain untuk dapat OS yang selalu yang pertama gitu. Apalagi Nexus 6 untuk 3 tahun ke depan, jadi nggak usah pusing-pusing lagi gitu. Kita bisa tetap sombong dengan apa yang kita punya dan bangga ya, sombong dalam artian positif ini. Jadi kita bisa banggain hari ini saya bangga pakai Nexus 6. 3 tahun yang akan datang saya akan terbangga pakai Nexus 6. Sepuluhan juga udah mulai terbrand Nexus ya. Apa ganti Nexus aja ya? Jangan kita pikiran kayak gitu. Xiaomi awalnya itu bukan handphone. Xiaomi itu awalnya adalah OS. Dan OS untuk dia pertama kali nyoba adalah di Nexus, namanya MIUI. MIUI pertama kali itu bukan di handphone Xiaomi karena belum ada, itu dia di Nexus. Baru kemudian melihat mungkin user MIUI semakin banyak, nah dia baru bikin itu. Jadi user MIUI atau user Xiaomi kita teman ya. Kita teman. Jadi semuanya bonding pada dapat Nexus ya. Iya. Nah, tadi kan seputar Google Nexus secara umum nih. Kan Google Nexus 6 keluar nih. Iya. Belum lama Erafone tuh Iya. keluarin secara resmi Google Nexus 6 di Indonesia ini. Erafone keren. Erafone. Itu kita udah nungguin. Wis. Udah nungguinnya lama ya. Nah, ini Google Nexus 6 Belakangnya dong. Monster. Nggak kelihatan, Bi. Nggak kelihatan. Nggak apa-apa ini. Kelihatan begini. Kelihatan ini ya Nexus. Ya ini Nexus terbaru nih. Baru Erafone tuh baru ada unboxing kira-kira 2 minggu. 2 minggu lalu. Nah, ini kan udah pas kan Nexus 6 udah kini udah keluar nih. Tanggapannya gimana sih? Orang-orang GMCI terhadap rilisnya Nexus 6? Bagi pengguna Nexus, bagi penyedia Nexus ini, gila kita udah nungguin lama banget. Kita awal-awalnya pikiran, aduh masuk Indonesia apa enggak sih? Motorola loh ini. Motorola jarang, susah banget masuk Indonesia, dan masuk gak sih dan LG aja kemarin yang Nexus 5 itu udah lumayan lama masuk ke sini, dan wow, kita ada dapat kabar Erafone benar-benar resmi rilis Nexus 6 di Indonesia, dan ini yang kita tunggu. Rata orang GMCI antusias banget. Antusias banget. Kita udah tahu reviewnya seperti apa, Nexus 6 di luar seperti apa, dan datang dia resmi itu, dan pastinya dapat dukungan penuh secara resmi di sini. Kita senang banget. Jadi mayoritas orang-orang GMCI udah nungguin banget ini produk gitu. Banget. Jadi ya, emang sih ada beberapa yang nggak sabaran akhirnya order dari luar. Tapi balik lagi mereka ngerasa kurang secure gitu loh. Gimana kalau kenapa-napa sama handphone gue? Nggak ada service center yang mau terima di sini. Tapi dengan Erafone, dengan kerennya keluarin gadget ini, setengah kehidupan di Google Nexus Community itu udah pada tenang hidupnya gitu. Rame lagi. Jadi mereka udah mikir, oh asik dong nih, berarti kalau ada apa-apa kita tinggal bawa aja langsung gitu. Iya, udah gitu. Tadi udah antusiasme kayak gitu, gimana first impression terhadap Nexus 6 gimana? Balik lagi sih, jadi
Nexus benar-benar sejak awal itu pasti bikin kita amazing, bikin kita wow, teknologi paling baru dan kita agak lumayan kaget sih dari Motorola gitu kan. Yang paling bikin kaget adalah Nexus untuk pertama kali mengeluarkan handphone dengan layar paling lebar. Oh, ini paling lebar. Iya, ini paling lebar, ini 5,9 inci, itu yang paling gede. Makanya wow, kita tapi dengan melihat desainnya sih, melihat khasnya Motorola, ini paling nyaman kita pakai. Ini layarnya juga dengan layar AMOLED itu dengan kontrasnya yang baik, itu kita tetap nyaman pakai ini. Balik lagi kan dia satu-satunya ya, ini kita sebutkan phablet, phone dan tablet. Kenapa? Apa yang buat keren Nexus 6? Desain udah pasti Motorola kalau ngeluarin desain kayaknya nggak tengah-tengah deh. Ini kita lihat terus ini menggunakan kan QHD, Quad HD ya, dimana benar rata-rata tadi ini handphone phablet yang paling gede di Jakarta Raya deh. Ya. Mau bandingin sama apaan? Pasti lebih besar. Nah, kita pinjam sama ini deh, OS tetangga ya, yang buah Apple. Nah, itu yang 6 Plus sekalipun masih kalah lebar sama ini. Untuk kelas phablet dia yang pegang, dia yang paling gede, paling lega. Ya. Layar juga ya QHD-nya dengan AMOLED ya. AMOLED itu kan dia ngasih deep contrast color-nya itu yang benar-benar memanjakan mata. Jadi kalau untuk pemakaian lama, kita mau pakai nonton sekalipun atau multimedia, nyaman banget. Main game dijamin nggak ada nge-lag sekalipun, karena balik lagi disokong sama jeroannya juga yang kelas atas gitu, lebih bagus gitu. Adreno 420 ya. Jadi nggak ada ceritanya. Emang sih di Nexus sebelumnya pun nggak ada ceritanya handphone ini nge-lag, apalagi di Nexus 6. Saya juga pakai Nexus 6, saya pakai udah lumayan lama dari Februari ya. Was-was tuh, kalau kenapa-napa gimana ya? Karena bukan dari rapor. Gitu dia. Nah jadi Bisa aja. saya pakai itu, emang saya custom, semuanya saya custom. Sebelumnya juga saya pakai tablet juga. Tapi semenjak pakai Nexus 6, kalau untuk multimedia, ngapain kita bawa dua device? Kalau satu aja udah lebih dari cukup. Yang buat beda apa? Layar enak. Kalau kita nonton film di sini ya. Layarnya lega banget. Terus dia punya dual speakerphone ini. Ini surround sound. Suaranya beda. Bandingin deh. Suaranya itu dia lebih dalam, bassnya kerasa, detailnya juga kerasa. Jadi kalau di depan mata kita kayak gini nonton, itu nggak kepake tabletnya. Ada ini nggak sih? Ada file music atau bisa kita sekalian casting aja. Gitu dong. Asik lagunya. Lagunya juga keren. Oke, sudah break. Follower lu nambah nih. Ini lu yang nyanyi? Jadi dulu sebelum jadi suara oke, top notch. Jadi kalau mau dibandingin sama apapun juga handphone atau tablet sekelas, saya bisa cukup yakin kalau suara yang dihasilkannya itu beda. Enak banget. Nggak ada cempreng-cemprengnya, bassnya kena, cuma detailnya lebih kena. Belum lagi ya, kalau faktor foam ya, ini sebelum ada handphone tetangga kita tuh yang pakai metal bezel, nah dia udah pakai duluan sebenarnya. Itu metal bezel dia. Pinggirannya metal bezel, belakangnya itu soft coating. Jadi ini bentuknya melengkung, jadi nyaman banget kalau kita pakai bentuk belakangnya itu agak melengkung, nggak rata. Jadi itu kita nyaman banget untuk penggunaan dua tangan, Biar nggak slip gitu ya. biar nggak slip atau satu tangan gitu. Enak banget. Dan juga ada dimple ya. Ini
ada di mana-mana ini, Motorola doang nih, ya kan? Nah, jadi bukan bentur ini bukan. Nah, di Impel ini pada saat rata-rata kan kalau terima telepon ini bukan, jadi asik kan? Ada di Impelnya, Finger handle, finger pressnya ada, itu yang buat form factornya juga beda. Oh, baterai jelas. Baterai juga dia nggak cuma sekedar besar bentuk bodinya doang, tapi baterainya juga kelas Wahid ini. Jelas, ya lain dari itu mungkin ya baterai besar kalau kita ngecasnya 10 jam untuk apa? Baterai besar kalau cepat habis baterai ngapain juga, ya kan? Udah ada fast charging ini. Fast charging dan itu bawaan. Yang ngebedain sama Qualcomm fast charger ini kita sebut turbo power supply. Bawaan di boxnya itu bawaan dari kalau teman-teman beli Nexus 6 itu udah termasuk turbo power supply, yaitu chargernya. Yang ngebedain kalau misalnya fast charging biasa bentuknya mungkin agak-agak silinder atau kayak gimana. Kalau dia bentuknya aja kokoh banget, khasnya Motorola, bentuknya kotak dengan dimple seperti ini di chargernya. Itu keuntungannya emang saya ngerasain sendiri. Untuk saya cukup ngecas 15 menit untuk bisa bawa kemana-mana aktivitas selama lebih dari 6 atau 8 jam. Cuma 15 menit ngecas. Jadi kalau udah terbiasa pakai fitur itu, pasti teman-teman nggak ada lagi yang mau beli handphone kalau nggak ada fast charging. Powerbank nggak laku nih. Nggak laku benar. Itu tadi saya mau tambahin ya kan, tukang jual powerbank agak-agak kesel sama keluarnya Nexus 6 ini. Mungkin Erafone di musim powerbank nanti gitu. Oke. Keren ya? Keren. Dia variannya ini yang white dengan bezelnya juga, metal bezelnya juga yang white. Kalau yang satu lagi itu midnight blue, bezelnya biru dengan back covernya juga biru. Sebelum di sini Mas Tiga tuh udah pernah ngoprek-ngoprek Nexus 6 aja. Si Iya. Erik Erik doang ya, Mas Erik? Iya. Erik. Saya udah oprek-oprek, saya udah coba, saya cari kapasitas mana caranya. Baterainya udah hemat ya, baterainya udah hemat. Tapi saya cari gimana caranya bisa lebih hemat lagi. Emang serangka orang nggak ada kelas-kelasnya deh. Terus prosesornya juga udah kenceng ya. Saya membuat gimana lebih smooth lagi dari si kencang gitu. Jadi itu udah saya overclock, udah saya pakai custom untuk setting color profile, sampai yang paling sedikit agak ekstrim. Untungnya ya saya kemarin ya nggak garansi resmi, jadi kalau rusak nggak ada yang nyalain gitu ya. Jadi saya coba bandwidthnya itu kayak apa ya, radio baseband ya, radio baseband teman-teman pasti ngerti. Jadi ada spesifikasi kayak dia lari di jaringan berapa, receiver modemnya itu lebih kencang. Jadi pengaruhnya gini, sinyal kalau nggak di custom mungkin dapat 3 bar, tapi kalau di custom bisa dapat 4 bar. Dan balik lagi, kestabilan sinyal akan berpengaruh sama keawetan baterai. Jadi itu tuh kesinambungan tuh. Jadi ya saya oprek-opreknya untuk sebatas itu saya. Nah, itu safe ya? So far safe. dan itu diizinkan sama Google nih. Mungkin dari kalau handphone lain mungkin itu betul-betul restrict buat itu, tapi Google izinin, malah dia memang dari Google sendiri nyalahin namanya image file buat Android Nexus 6 itu buat Jadi emang ya dibebasin ya ngoprek Emang itu. dibebasin. Nggak ada orang-orang. Dan saya rasa sih Google pinternya kayak gini. Dia oke, lo boleh custom, ini handphone lo boleh custom. Dan ntar itu kan hasilnya itu kan based on AOSP, Android Open Source Project ya. Nah, jadi itu nggak kalau misalnya si Google dapat nih, oke, teman-teman ini pakai di custom ROM untuk misalnya kayak baterai nih. Pada umumnya kan baterai cuma ada logo icon baterai doang. Tapi kalau kita custom, kita mau tahu tinggal sisa berapa persen sih si baterai. Akhirnya dimasukin lah, itu ada persentasi baterainya, tinggal berapa. Nah itu yang paling baru
di Android Preview M ini itu udah dimasukin langsung sama Google, udah bawaan OS, nggak perlu di custom. Kita bisa pilih, lu mau pakai persentase apa enggak. Nah itu udah ada di dalam handphonenya, nggak perlu di custom. Padahal kalau mau dibilang, itu mah idenya anak-anak yang suka ngoprek dulu. Tapi sekarang udah diresmikan, dipakai dan dimasukin untuk di Android M nanti. Kita yang kayak fortune teller, nanti pada saat teman-teman lihat handphonenya, semoga dapat Android M. Pada saat Android M, lihat deh, baterainya bisa di custom, Teams-nya bisa di custom, bagian quick menunya juga ini bisa mau diatur wifi di mana, baterai di mana, apa di mana, sesuai yang mau kita mau. Itu di Android M udah langsung, nggak perlu pakai oprek lagi. Kalau dapat tapi Android M, makanya kalau mau dapat ya coba cari era phone terdekat. mereka punya deh, mereka punya deh. Hanya langsung ke kantornya, Mbak ada Nexus 6 Gitu. Saya beli gitu. Tadi kan Mas udah megang handphone ini udah lama kan, kira-kira fitur highlightnya apa sih, fitur unggulannya Nexus 6 ini? Fitur unggulan pasti di layar jernih AMOLED terbesar, paling enak di mata, cuma ada di sini. Fitur unggulan lainnya yang pasti ya ambient display juga itu keren. Jadi kita nggak perlu kalau ada notifikasi dia akan otomatis pop up. Dan itu kita bisa pilih notifikasi kita mau baca yang mana. Misalnya ada WhatsApp, ada G+, ada SMS, itu nanti dia display di situ. Fitur itu juga sangat membantu. Jadi kalau kita lagi nggak megang handphone, ngintip aja dikit, udah ketahuan ada apa aja. Itu terus sama sensornya juga keren. Teman-teman mungkin yang paling banyak itu kendala sama power button ya. Pemakaian 2 tahun, 3 tahun, pasti power button bermasalah. Yang mendem lah, akhirnya apa? Ganti fleksibel apa segala macam. Di Nexus 6 ini kita bisa taruh aja, pada saat kita angkat dia langsung displaynya itu langsung aktif, tinggal kita slide aja. Jadi penggunaan power buttonnya ini benar-benar dikurangi banget. Itu sangat membantu, apalagi teman-teman yang ya bertahun-tahun berkali-kali selalu bermasalah sama power button. Mungkin ya tangannya terlalu maco pada saat menghidupkan atau mematikan. Jangan bisa pelan-pelan orangnya. Jadi itu bisa untuk teman-teman yang seperti itu, kayaknya Nexus 6 ya pilihan paling mantap sekarang. Yang paling tepat. Gitu. Terus ada lagi? Kamera sih, kameranya kamera cakep. Dan itu udah dibuktiin sama fotografer freelance di luar, udah nyobain gimana sih pemanfaatan kameranya ini. Entah itu menggunakan kamera bawaannya atau mungkin kamera dari kamera dari Play Store yang memang mengoprek, mengambil bagian di API-nya. Jadi memang Google Kamera punya API sendiri dan kalian bisa ngatur fitur kameranya itu. Ya mungkin kalau di Indonesia kebanyakan fitur kamera yang penting bisa ada filternya, lu bisa jadi cakep gitu kan. Tapi kalau mungkin di luar penggunaan kamera handphone profesional, misalnya exposure-nya ditinggiin atau dijadiin sepertinya ini dijadiin sebagai LDR dalam bentuk saku. Itu bisa. Kameranya sensornya udah dukung dan keren banget sih. Dia juga ada OIS-nya ya. Iya. Itu Image Stabilization-nya. Terus kalau untuk teman-teman yang mungkin lu karena lagi ngomongin Nexus 6 lu bagus-bagusin dah tuh kamera. Nah, mampir tuh ke GNCI ya. Terus lihat di bagian foto ya, lihat foto dan video. Kalian lihat sendiri itu ada keterangannya, mana yang diedit, mana yang nggak diedit. Rata-rata teman-teman di sana pakai Nexus 6 nggak diedit, kalian lihat sendiri gambarnya, nggak perlu diedit lagi. Jadi bagi teman-teman nih yang punya duit antara DSLR sama handphone, apa ya kira-kira yang cocok? Daripada beli dua-duanya nih langsung beli Nexus 6 aja. Benar, apalagi DSLR kalau misalnya kalian pakai untuk telepon akan aneh. Nggak bisa kan? Nggak bisa pakai buat telepon, jadi ini Nexus 6. Nexus 6 Ini kameranya berapa kan? 13 megapiksel untuk di belakang dan depan 5 megapiksel. Walaupun
resolusi 13 megapiksel itu maksudnya bukan berarti sebuah handphone bagus. Di Nexus 6 itu sudah kelihatan bahwa sensor bukan cuma 13 megapikselnya, tapi memang sensornya untuk kameranya sangat bagus. Belum lagi untuk optical image stabilizer-nya itu dibawa dari filter LDR dibawa ke handphone. Itu udah kualitasnya udah bagus. Bukan embel-embel 13 dan 5 aja ya. Jadi teman-teman, Banyak kok handphone yang 13 megapiksel tapi hasilnya biasa aja gitu. jadi kalau misalnya teman-teman mau selfie yang 5 megapiksel gitu, ya yang cakep ya kelihatan cakep. Yang jelek ya bisa lah. Bisa deh, ya. Beauty cam gitu. Tapi nggak apa kalau udah pakai Nexus otomatis kok cakep atau cantiknya itu udah otomatis itu naik sendiri gitu ya. Jalan buah sendiri kan ya. Kalau mau melihat hasil video mungkin foto atau videonya dari Nexus 6 bisa teman-teman lihat di Instagram kita di @google Nexus ID itu kita ada beberapa foto, banyak foto di sini. Memang kita repost dari teman-teman yang pengguna handphone Nexus. Kualitasnya seperti apa sih? Bisa dilihat di situ kualitasnya. Di situ di dalam bukan cuma ada foto, mungkin ada foto video, tutorial, dan pakai kita juga di situ. Oh jadi tadi selain foto, video juga ini oke punya juga ya? Oke punya. Iya, dia juga kan bisa merekam. Dia bisa merekam sampai 4K. Jadi teman-teman kalau misalnya TV 4K bingung mau ngeliat di mana yang benar-benar 4K, ya coba ini aja. Itu dia. Jadi hasil videonya juga beda, terasa banget. Oke. Support 4K. Apalagi ya kalau TV di rumahnya udah ini ya. Ada lagi begini. Kalau cuma desain bos saya gitu. Brightness. Khasnya model seperti itu, kontrasnya tinggi banget. Lagi ini QHD itu tadi. Iya, itu dia. Jadi setengah kontras juga udah wah gitu ya. Itu kelihatan banget kalau itu tadi yang dibilang Eric, ambient display itu. Jadi ambient display itu kalau kita lihat notifikasi itu layarnya hitam karena ini AMOLED. Jadi yang muncul di notifikasinya itu cuma putih bentaran. Dan karena ini AMOLED jadi ya hemat baterai. Jadi yang teorinya kalau AMOLED itu hitam benar-benar hitam mati gitu. Kalau mungkin di handphone lain yang pakai layar lain hitam itu belum tentu hitam tapi nyala juga. Tapi kalau untuk AMOLED hitam ya benar-benar layarnya mati. Gitu. Karena hitam ya berarti mati. Terus kalau misalnya kita bandingin ke Nexus 5 yang sebelumnya, kayak ada beberapa improvement ya sudah Nexus 6 ini. Banyak. Utara apa yang paling ini nih paling colok apa? colok ya tadi layar. Yang pertama layar dia gede, gitu kan. Dia gede, dia kualitasnya juga mumpuni gitu ya. Paling kita pusing nanti nyari wallpaper gitu. Karena harus kualitas yang bagus. Ntar ada yang sedikit. Ya layar Dia sih yang sama yang paling ditunggu itu sebenarnya turbo chargingnya itu gitu. Dia tuh kan baterai besar ya, gitu. Baterai besar identik kalau kita baterai besar itu oke, dia lebih tahan lama gitu. Tapi di satu sisi kita ngecasnya juga lama. Nah di sini dia fungsi si turbo charging itu gitu. Makanya tadi kayak yang Eric bilang ya perlu waspada ya, apalagi yang jual-jual power bank gitu. Karena ini udah mulai mengenalkan fitur-fitur ini turbo charging gitu. Jadi kalau misalnya pagi-pagi baterai tinggal berapa persen, tinggal sarapan aja dia udah Benar banget. Iya. Buat Udah orang-orang seharian. yang orang-orang yang mundar mandir, yang pindah-pindah kemana-mana, nah itu nih turbo chargingnya sangat recommended buat orang-orang yang Banget. ya, Pokoknya kalian nanti kalau udah sekali coba, udah lihat fitur, oh turbo charging kayak gitu, ternyata nggak bakal bisa lepas dari itu. Kalau balik lagi kalau dibandingin sama Nexus 5 sebelumnya ya mungkin mas kamera juga beda. Ini 13, Nexus 5, 8. Gitu. Jadi ya pasti peningkatannya gini deh intinya, jangankan sama Nexus 5 yang sebelumnya, sama yang lainnya sekalipun dia kelasnya udah beda. Nexus 6 ya gak bakal nyesel. Kalian coba sendiri. Kalau kayaknya pakai Nexus gak ada nyesel-nyeselnya deh. Ini buktinya mereka udah bertahun-tahun nih. Nexus yang udah malas sama mereka jangan. Tapi mereka masih tetap cinta Nexus. Jadi
Oke, kayak gitu kan. Nexus. Nexus benar-benar recommended ya berarti. Ya, tinggal 5 menit lagi nih, cepet banget ngobrol Nexus gitu. Udah sampai hampir sejam. Udah bisa seharian ya. Kalau dilanjutin mungkin sampai Jumat. Itu dia. Karena tadi. Jumat itu minggu depan ya. Minggu depan ya. Bukan apa-apa. Nah kalau kita ada teman-teman yang emang belum join game CI tapi mau ikut kalau kita ada Get, boleh mampir-mampir, itu informasinya ada semua di Google Plus. Kita bisa ngomong asik-asik lagi kayak gini. Google Plus-nya alamatnya apa, Kak? Google Plus alamatnya. SID, DCD, Kok kalau masalah gimana ya? Nah, pokoknya kalau mau cari Google Plus-nya tinggal cari aja, buka Google Plus, cari Google Plus Google Nexus Community Indonesia, itu pasti bakalan dapat yang paling pokoknya. Ya benar, alamatnya tuh ss.id. Terus ini apa sih begitu kan? Slash. Nexus ID. Maaf saya ya rata-rata. Tegang gitu. Nah, tadi itu udah tuh kita sejam bahas-bahas seputar Nexus 6 yang udah hadir di Indonesia. Dan teman-teman jangan lupa yang di rumah, Anda semua bisa dapetin produk Nexus 6 ini di Android Nation Senayan City seperti lokasi kita di sini, atau di berbagai store Erafone, Eraplus, dan Android Nation yang ada di dekat teman-teman di rumah ini. Bisa coba, atau enggak kalau misalnya itu tinggal telepon aja personnya. Nexus 6 ya tadi udah segala macam disebut. Terus, nah dapetin juga promo menarik nih di selected store dengan tambahan cashback sampai 500.000 dengan kartu kredit. Tulis nih, kartu kreditnya apa aja? BNI, Mandiri, BCA. 3 kartu kredit itu tuh, BNI, Mandiri, dan BCA, ada cashback sampai 500.000 khusus Google Nexus 6 sampai tanggal 16 Agustus hari Minggu. Nah, kira-kira banget bawa kartu kredit kalian, bawa cash Ayo kalian. dong, jadi kalian 17-an bisa pakai Nexus 6. Iya. Betul banget. Ya kan? Langsung gabung ke GNCI. Iya. Oh iya. Kopdar terdekat. Oh iya, ada rencana buat kopdar lagi ya? Kopdar kita selalu adain di seluruh Indonesia. Setiap bulannya pasti ada. Jadi lihat region kalian di mana, mampir-mampir ke Google Nexus Community Indonesia, infonya ada di situ. Oh gitu, nanti juga ada kedepannya Erafone sama GNCI ada yang kerja sama kopdar di empat mega store. Iya benar. Baru Erafone di mana? Solo, Oke. Bogor, Makassar, dan Bali. Teman-teman yang ada di situ siap-siap aja kalau ngobrol-ngobrol seputar Nexus 6 sampai berjam-jam juga boleh. Itu dia. Nah, ya teman-teman di rumah juga jangan lupa pantengin acara ini, acara perdana kami ini, Erafone Kaget, Kamis Gadget via Periscope. Kalau ada saran, Nah, kalau ada saran silakan sampaikan aja ke kami. Kita terbuka gitu, impresi terhadap acara ini gimana, apa kita bisa tampung, kita bisa pakai sarannya. Dan closing, kita closing pakai selfie yuk. Ayo. Terus sebelumnya kita mau terima kasih nih sama Erafone nih. Oh, gue. Erafone keren banget. Yuk, pakai selfie. Oke. Selfie pakai Nexus 6. Selfie Yang belum pakai tahu Nexus 6 itu dong. Google Black Magic gitu. Ya. Oke. 1, 2. Smile. Oke. Sampai jumpa di Kamis Gadget selanjutnya. Masih di depan.